Polemik kembali melanda Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini 75 pegawai yang terdiri dari Kepala Satuan Tugas Penyidik, penyelidik hingga jajaran fungsional diduga tidak lolos dalam proses alih status sebagai pegawai negeri sipil. Kenapa sih kok Ketua KPK bisa, atau setidaknya kami duga ya, bisa kemudian berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik? Ini yang kami heran. Kok ada nama saya di situ? Kira-kira apa ya kesalahan saya menjawab atau menuliskan jawaban dalam tes wawasan kebangsaan? Kami kan tidak melakukan korupsi, hanya asesmen doang. Jadi nggak ada sebenarnya ya istilah asesmen ditindaklanjuti dengan dipecat. Itu kesenang-wenangan banget itu. Saya Igusti Purba, saya menjadi Kasatgas Penyelidikan sampai saat ini. Pada saat itu saya kebetulan sedang menempuh pendidikan di S2 di UI, di Maksi UI, Magister Akuntansi UI atas biaya dari BPKP. Nah kemudian pada saat itu ada pengumuman Indonesia memanggil 1, di mana di situ persyaratannya tidak terlalu berat, yang penting silakan mendaftar. Akhirnya kemudian kami mendaftar, saya khususnya mendaftar di situ dan mengikuti serangkaian tes yang cukup banyak dan cukup memakan waktu, sehingga kemudian akhirnya di titik akhirnya saya diputuskan diterima sebagai pegawai KPK. Sejak KPK saya 2005 akhir Desember, dan mungkin sekarang udah jalan 16 tahun ya, mungkin sekitar 15,5 tahun. Saya lihat KPK saat itu mempunyai idealisme yang sangat tinggi ya. Kemudian waktu itu memang prestasinya sedang mulai menaik. Jadi waktu itu sedang menangani masalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, saat itu cukup ramai dan sepak terjangnya cukup kelihatan. Jadi integritas dan idealismenya tinggi. Di samping itu juga memang saya punya ketertarikan untuk bidang-bidang terkait dengan investigasi dan khususnya terkait dengan korupsi yang memang sebelumnya saya di BPKP memang banyak berkecimpung di situ. Jadi saya tertarik ke situ karena saya juga memang mendalami dan menekuni di BPKP ini sebagai auditor investigatif. Terima kasih. Next stop on Nilai Timur. Please check your belongings. Thank you. Kalau orang tua, tanggapan orang tua ya terkait dengan masuknya saya di KPK, sejauh ini yang saya ingat tidak mengkhawatirkan itu ya. Malah yang mungkin justru mengkhawatirkan mungkin sekelilingnya, misalnya Pak Di saya. Itu yang kadang-kadang justru menyampaikan hati-hati ya. Maksudnya kalau jadi aparat penegak hukum, korupsi yang jelas dia mengurusi orang-orang yang punya kekuasaan besar gitu kan. Itu juga harus hati-hati dan kita harus tabah ya, harus tegar karena ya mungkin intervensinya juga mungkin cukup banyak dan segala macam. Jadi kalau dari si ibu tidak ada masalah sebenarnya. Dan sejak dulu ibu saya tuh yakin dengan saya bahwa saya ini kalau dalam bahasa Jawa itu enggak neko-neko. Nah, jadi ya dia percaya aja sama saya sejak dulu gitu. Istri tentu sambil sama dia bersyukur juga sambil dia berpesan bahwa ya kita harus amanah dengan tugas ini. Jangan main-main juga. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga, itu yang paling penting. Ya, saya ingat pertama kali nama saya disebut-sebut itu di salah satu WA group dari alumni sekolah saya, di mana nama saya kemudian disebut sebagai orang yang tidak lulus di tes wawasan kebangsaan KPK. Nah, terus kemudian saya cari tahu lebih dalam lagi, ini sumbernya dari mana, karena ini kan nggak jelas nih. Lama-lama saya tahu, ini pertama kali muncul dari Twitter. Gitu kan. Di Twitter, padahal saya nggak pernah punya Twitter, jadi saya nggak pernah tahu gitu kan. Jadi informasinya dari Twitter ada, nama-nama waktu itu sekitar mungkin 30-40 orang nama yang disebut ya. Saya lupa berapa persisnya, tidak semuanya yang disebut, dan saya namanya termasuk di situ. Dan itulah yang pertama kali saya tahu,
Itu sehari sebelum konferensi pers oleh pimpinan KPK terkait dengan 75 orang yang tidak memenuhi syarat, dan juga sehari sebelum pembacaan putusan MK terkait dengan judicial review terkait revisi undang-undang KPK. Ya tentu pertama saya heran, kaget, heran, bertanya-tanya, sambil kemudian istighfar. Ini apa maksudnya ya? Kok ada nama saya di situ? Kira-kira apa ya kesalahan saya menjawab atau menuliskan jawaban dalam tes wawasan kebangsaan? Perasaan saya tidak seradikal apa yang saya bayangkan pada saat itu gitu loh. Memang benar saya nggak akan 100% ideal dalam ini, tapi saya merasa tidak seradikal atau anti pemerintah yang saya bayangkan. Jadi saya juga nggak tahu ya artinya reaksi saat itu seperti itu. Saya tidak menduga ke arah macam-macam dulu. Itu tahapan awal pada saat saya membaca itu. Terus terang merasa nggak seperti itu ya. Saya masih mengakui NKRI, masih mengakui Pancasila, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang perlu direvisi, semua berjalan seperti biasa, kami menjalankan sesuai perintah undang-undang, tidak melanggar SOP. Jadi saya juga heran sendiri, dan saya juga nggak merasa tipikal saya orang Taliban, meskipun saya mungkin sedikit memelihara jenggot gitu kan. Tapi saya merasa nggak seperti itu ya, saya biasa hanya, barangkali orang melihatnya apa ya, apakah religius itu bukan NKRI gitu Mas. Apakah orang menjalankan amal ibadahnya sesuai dengan yang diperintahkan itu langsung otomatis dia anti NKRI atau anti Pancasila? Itu yang saya jadi heran. Saya merasa nggak seperti itu gitu. Saat itu ya mungkin tanggapan istri saya masih normal, artinya ya sudah sabar aja gitu kan. Lama-lama akhirnya setelah kita informasinya itu makin meluas dan makin banyak, ya tanggapan saya yang jelas kalau istri saya tentu lebih emosional ya. Artinya ini ada hal-hal yang tidak beres gitu ya. Terkait dengan masalah pengumuman setelah pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan BKN yang kemudian melakukan konferensi pers yang menyebutkan ada pembagian 51-24 yang di situ menyebutkan semacam labelisasi atau stigma, ada yang warna merah, ada yang tidak bisa dibina, sudah rusak dan segala macam. Nah ini sangat mengusik perasaan istri saya terutama kan. Terkait dengan sikap orang tua dalam hal ini, terus terang sampai detik ini saya belum memberitahukan secara resmi bahwa saya memang tersangkut dengan masalah ini. Karena pertama saya ingin menjaga perasaan ibu saya juga. Selain itu juga ini masih berproses. Apakah ini jadi memang benar-benar saya dan teman-teman yang 74 lainnya itu benar-benar sudah tidak bisa lagi mengabdi di KPK atau enggak? Ini masih berproses. Jadi saya menunggu saat yang tepat kira-kira kapan saya bisa menyampaikan. Jadi saya belum tahu nih reaksi dari orang tua saya. Nah sejauh ini kami masih meneruskan langkah-langkah kami di kelompok 75 ini untuk melaporkan dan menindaklanjuti ke instansi-instansi yang terkait. Jadi kami akan mengikuti proses itu dulu, mengikuti proses itu sampai kemudian muncul hasil yang final. Apakah kemudian hasil itu masih bisa ditindaklanjuti dengan proses peralihan status kami atau tidak. Khusus saya sendiri juga saya belum punya bayangan. Apakah saya mau berkiprah di bidang yang mana, kami juga belum tahu. Saya masih menunggu sambil menangkan diri kira-kira saya akan berkiprah kemana. Karena bagaimanapun juga saya juga sudah harus berpikir, artinya apa yang saya pilih nanti selanjutnya, seandainya nanti saya tidak bisa melanjutkan di KPK, tentu harusnya pekerjaan atau bidang itu lebih mendekatkan diri ya kepada Allah yang Maha Pencipta. Artinya apapun yang saya kerjakan tentu mudah-mudahan lebih barokah, lebih bermakna gitu ya, dari sisi spiritual lebih ke situ ya, daripada sisi keduniawian.
Nama saya Hotman Tambunan, saya sebagai Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK. Sebelumnya saya bekerja di swasta ya, jadi saya itu kan jurusan teknik sipil ITB kan gitu. Nah kemudian saya masuk ke KPK pada tahun 2005, waktu zaman Indonesia Memanggil 1. Jadi saya adalah generasi Indonesia Memanggil 1. Nah sebenarnya sih sejak lulus ya sampai dengan tahun 2005 itu saya udah punya kegundahan sebenarnya kepada situasi terkait dengan korupsi ya, korupsi dan nepotisme gitu. KKN dulu zamannya Soeharto kan ya, udah punya kegundahan gitu ya. Dan saya berpikir apa kira-kira yang boleh dilakukan dalam rangka untuk berkontribusi terhadap pembersihan KKN itu. Itu sebenarnya yang membuat saya masuk ke KPK. Sebenarnya dulu keluarga itu menanyakan ya, dipikirkan lagi pertimbangannya kan gitu kan ya. Ya pada akhirnya keluarga memberikan keputusan ke saya. Ya sudah Hotman, kamu pikirkan, kamu sudah memutuskan, ya silakan dilakukan dengan baik. Itu aja keluarga. Kalau pertama kali kan muncul di media itu kan ya, muncul di media 34 dulu itu ya, 30 sampai 40-an gitu kan ya. Ya di situ saya tahu ada nama saya. Ada nama saya di situ, Hotman Tambunan sebagai Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal ya. Saya nggak kaget sebenarnya. Nggak kagetnya adalah karena sebelum tes TWK ini ya, di kita itu sudah mulai beredar nama-nama dari sebelum tes. Jadi sebelum tes sudah mulai kita mengatakan, wah si ini nggak lulus, si ini nggak lulus, si ini nggak lulus, si ini nggak lulus. Karena sebelum TWK ini kan sudah mulai beredar bahwa TWK ini ada lolos tidak lolos, walaupun tidak secara formal diberikan oleh pimpinan informasi itu. Tapi di kalangan pegawai sudah mulai beredar isu bahwa TWK ini akan digunakan untuk tidak meloloskan beberapa orang. Itu sudah beredar. KPK itu kan mempunyai nilai kan, mempunyai nilai dan kultur kan gitu. Nah yang 40 inilah yang cenderung menjaga kultur dan nilai itu dengan cara yang berani bicara, berani speak up gitu loh. Nah WP kan, klaster WP, orang ini kan juga berani bicara kan gitu. Nah seperti saya misalnya, saya juga pernah menggugat pimpinan kan, di PT UN kan gitu. Kemudian saya juga pernah menggugat di judicial review. Nah semua klaster judicial review ya kena semua. Jadi dari situ saya melakukan analisis, penilaian, ini kena semua ini kan gitu kan. Dan faktanya kan ya hampir 90% benar yang kita ceritakan itu. Saya kasih contoh ya. Pak Robin yang kemarin diputus oleh Dewas bersalah etika berat. Dia itu kan udah tersangka nih, diduga korupsi kan gitu ya. Itu saja pun misalnya harus melalui sidang Dewan Etik selama 2 minggu secara kontinu mungkin baru dipecat. Kami kan tidak melakukan korupsi, hanya asesmen doang. Jadi nggak ada sebenarnya ya istilah asesmen ditindaklanjuti dengan dipecat. Itu kesenang-senangan banget itu, menurut saya ya. Ini kan isunya kan jadi tes wawasan kebangsaan kan, iya kan ya. Waktu dibilang saya tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu mereka kaget. Kaget benar itu mereka itu. Kaget mereka itu, loh terus berarti setinggi apa dong wawasan kebangsaan yang harus diperlukan lagi kayak gitulah istilahnya. Tapi mereka belum berpikir bahwa nanti tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini akan dipecat. Mereka belum berpikir. Nah pada saat mereka mengetahui itu dipecat juga kan gitu kan ya. Ya mereka ya bersedih juga. Tapi pada akhirnya mereka mengatakan, ya sudah kamu sudah masuk ke sana, kamu sudah tahu resikonya, ya silakan dilakukan langkah-langkah yang perlu kalau memang tidak merasa diperlakukan tidak adil. Kan pimpinan mengatakan,
kata asesor tidak bisa lagi nih dibina. Ya. Apa kejanggalan di situ? Kejanggalan pertama adalah asesor tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk mengatakan seseorang itu merah, tidak bisa dibina. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mana ada orang tidak bisa dididik? Jangankan kami, teroris aja yang nyata-nyata dia itu melakukan tindakan-tindakan terorisme, itu dideradikalisasi. Ada caranya kan gitu kan ya. Nah itu terus terang memang saya nggak paham misalnya apa yang menjadi dasar mereka itu mengatakan tidak bisa dididik. Sudah sangat merah. Dan itu juga didasarkan atas pendapat asesor yang tidak paham bagaimana cara melakukan perbaikan. Apa yang tidak bisa diperbaiki di dunia ini? Hah? Jadi memang saya tidak melihat itu suatu aneh gitu ya. Aneh, dan itu melanggar logika dasar berpikir kita sebenarnya. Jadi begini, jadi kalau dibilang tidak merasa NKRI itu tidak benar lah, ya. Bahkan ada orang mengatakan negara di atas negara kan gitu. Itu sampai dengan apa namanya itu tidak ada gambar presiden di kantor KPK gitu kan ya. Itu semua tidak benar. Kita sangat memahami itulah. Nah kalau teman-teman pergi ke lobi, di sana itu ada patung Garuda yang besar itu kan, di lobi itu sangat besar. Itu adalah sebagai simbol kita. Simbol kita bahwa kita ini bekerja untuk Garuda, untuk Indonesia. Nah kemudian kalau kita lihat gedung KPK, kenapa warnanya merah putih? Itu adalah menumbuhkan rasa-rasa kebangsaan kita. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang 75 itu ekstremis, Talibanis kan gitu kan ya, radikalis, ya menurut saya sih jauh itu ya. Itu sangat tidak benar ya. Dulu waktu saya mendirikan Okumen itu ya, itu masih agak sedikit beda dulu. Ini adalah di ruangan gitu, di satu ruangan itu banyak muslimnya. Dan kemudian kita pakai ruangan rapat. Kan kalau orang Kristen kan, kalau beribadat kan ribut, dia bernyanyi, segala macam kan gitu kan ya. Waktu itu saya minta izin, kirim email kan ya. Mohon maaf, orang Kristen mau kebaktian di ruangan ini. Nanti mungkin akan ribut. Tahu nggak apa yang muncul respon? Terus terang waktu itu saya agak sedikit waktu itu khawatir mengganggu mereka. Tapi respon mereka itu apa? Oh silakan teman-teman, nggak apa-apa. Justru kita senang kok. Ada kebaktian Okumennya di KPK. Itu respon waktu saya email itu datang respon reply message itu seperti itu. Kalau ke saya waktu itu kita banyak berbicara tentang isu revisi, isu tentang konteks kebangsaan, ya kan ya. Nah kemudian lebih konteks ke kebijakan pemerintah yang tidak saya setujui. Waktu itu saya mengatakan, sebenarnya saya tidak suka pajak, membayar pajak gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya berpikiran harusnya negara ini cukup kaya sehingga kita tidak perlu membayar pajak, ya kan? Karena di KPK juga ada perbedaan sebenarnya. Pegawai bayar pajak, pimpinan tidak bayar pajak. Itu juga misalnya kayak gimana sih ceritanya ini kan gitu kan ya. Nah kembali lagi cuman karena ini sudah diputuskan menjadi hukum positif, ya kan? Ya harus kita ikut. Ya tiap tahun kita bayar pajak, ya kan? Tapi dibilang sebagai pendapat apa yang saya tidak setuju? Ya boleh dong berpendapat kan gitu. Ya asumsikan seperti itu ya. Asumsikan misalnya kami ini yang 75 ini dianggap sudah tidak dibutuhkan oleh KPK lagi. Ya pertama ya fine, kan gitu kan ya. Silakan, tapi saya nanti akan di luar mungkin berkebun kali. Yang jelas saya tidak khawatir dengan kehidupan saya dalam konteks materi ya. Atau mungkin nanti tetap juga nanti pada saat misalnya nanti saya di luar sana, anggaplah saya misalnya diberikan kesempatan untuk ceramah misalnya atau berbicara, saya kan tetap mengatakan kita harus tetap menjaga integriti, kita harus menjaga kejujuran, kita harus cinta bangsa ini, ya kan? Kita harus, bangsa ini sangat luas kan gitu kan ya. Kalau saya mungkin singkat aja ya, bahwa segala perbuatan kita di dunia ini bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat di mata
Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Mudah-mudahan itu bisa menjadi mengetuk hati nurani yang paling dalam dari pimpinan-pimpinan kita untuk berbuat yang terbaik. Saya mengatakan, nilai-nilai KPK ini didesain sedemikian rupa untuk membantu dia mencapai tujuan bernegara itu. Karena terus terang, kami sangat yakin ini sebenarnya nih, tujuan bernegara itu kita tidak capai, ya. Salah satunya adalah karena korupsi. Jadi saya yakin misalnya, kalau korupsi telah berhasil kita berantas, negara ini akan langsung cepat majunya. Arti KPK ini kan buat saya dia merupakan yang dikatakan sebagai buah dari reformasi ya. Salah satu buah dari reformasi yang menurut saya kiprahnya sangat terlihat jelas prestasinya dan langkah-langkahnya itu kelihatan. Jadi meskipun kita mungkin langkahnya kecil ya, hanya gedungnya pun kecil, orangnya sedikit, tapi dengan sedikitnya ini mungkin ini bisa mendorong menjadi pendongkrak ya dalam proses pemberantasan korupsi. Artinya perbaikan di segala sisi, karena mungkin awalnya kita dianggap sebelah mata gitu ya terkait dengan pemberantasan korupsi, tapi dengan langkah-langkah yang kita lakukan itu sadar atau tidak sadar itu menggerakkan juga instansi-instansi yang lain untuk membenahi instansinya masing-masing supaya lebih baik. Buat saya sih KPK itu adalah role model, ya, role model bagaimana kita melakukan proses-proses administrasi dengan benar, ya, bersifat melayani tadi, ya kan ya, dan berdampak. Jadi jangan misalnya kita buat lembaga ini hanya sebagai formalitas toh, tapi harus berkontribusi, berdampak kepada kepentingan publik. Itu buat saya KPK. Ya, pegawai KPK itu yang saya kenal adalah pegawai yang luar biasa ya. Mereka direkrut dengan proses yang sedemikian panjang dan sedemikian ketat. Dan saya melihat teman-teman yang lulus, yang kemarin dilantik menjadi ASN, itu bukan berarti di bawah kami, enggak. Itu sama bagusnya dengan kami. Jadi saya nggak ragu dengan teman-teman itu yang dilantik kemarin sebagai pegawai KPK. Ini saya nggak ragu bahwa mereka integritasnya teruji dan kemudian kompetensinya juga cukup. Yang penting sekarang ada yang menggerakkan. Ya, artinya teman-teman ini yang kemarin dilantik tentu bergerak akan sesuai dengan instruksi atau perintah dari yang memiliki kewenangan di institusi ini. Kalau buat saya sih pegawai KPK itu para pejuang ya, para pejuang ya, dengan kultur integriti, dengan kultur transparansi, ya, dengan kultur expertise. Mereka punya kemampuan ya kan ya, dan dengan kultur peduli kepada dampak yang akan dia lakukan. Mimpi itu selalu ada ya. Kita akan selalu memelihara mimpi-mimpi itu, yang mimpi untuk bebas dari korupsi. Karena bagaimanapun juga kita punya contoh negara lain yang ternyata bisa bersih dari korupsi. Artinya itu bukan suatu angan-angan itu ya. Bahwa kondisi itu bisa kok diwujudkan gitu. Bukan hanya sekedar angan-angan dan mimpi semata. Jadi misalnya KPK itu harapan sebenarnya, harapan publik untuk mencapai Indonesia maju tadi. Nah, sebentar lagi sebenarnya ini ya, kalau misalnya efeknya KPK ini sudah mulai meluas, ya kan ya, Indonesia maju itu bukan hal yang mustahil. Karena pada intinya apa saya lihat ya, Indonesia itu sebenarnya baik sebenarnya. Ya, yang penting pemimpinnya baik. Nah, KPK ada untuk menciptakan pemimpin yang baik sebenarnya. Kan gitu kan ya. Dengan pemimpin yang baik, ya, dia akan bekerja untuk kepentingan publik mencapai Indonesia maju. Itu dalam pemikiran saya. Jadi saya optimis. Kalau tidak optimis mencapai Indonesia maju, mungkin teman-teman yang 75 udah cepat-cepat keluar dari KPK. Tapi karena optimis itulah mereka masih tetap di sini.